Dion, Mas. Hah? Apa? Iya, orangnya bawa Dion, Ya Mas. Allah. Tadi aku mau kejar dia, tapi aku dipukul, Mas. Ini perasaan aku semakin yakin nih. Kalau hilangnya Dion, pasti semuanya ada hubungannya sama kerajaan Sambara. Apakah Yang Mulia mau mendengarkan cerita saya tentang Putri Kartini? Anda hafal dengan wajahnya? Bukan hafal lagi Yang Mulia. Bahkan saya bisa melihat seperti apa wajah gadis itu yang kemarin saya lihat. Maafkan atas tuduhan saya ini, Yang Mulia. Tapi saya mengerti. Yang Mulia menculik adik saya karena Yang Mulia berpikir kalau Pangeran Arman itu kabur dan melarikan diri ke saya, kan? Ini lagi gawat banget. Tadi Chelsea sama Falco katanya datang ke istana. Chelsea ke istana? Ngapain tuh? Dia mau nyari adiknya yang hilang, Pangeran. Karena si Dion diculik. Nah, si Chelsea kesini karena dia curiga yang mulai cantik itu ada hubungan dalam hal ini. Ya, Yang Mulia. Di mana anak itu? Anak itu aman, Yang Mulia. Tenang aja. Bagus. Jangan sampai lepas anak itu. Karena saya yakin cepat atau lambat Arman akan menyelamatkan dia. Tenang aja, Yang Mulia. Kalau urusan masalah anak kecil itu, urusan sepele. Oke, kalau begitu kamu terus kabari saya dan saya akan pantau terus dari sini. Ingat, kamu harus fokus untuk menjaga anak itu. Ngerti? Baik, Yang Mulia. Anak kecil, gua bawa makan. Kanan nih gua. Berapa urusannya gua nih? Ini pasti akan marah gua nih. Ajar tuh anak. Aduh, Dion harus gimana nih? Dion takut lagi sama binatang buas. Ya Allah, kasih dia jalan untuk ke rumah Dion ya Allah. Dion mau banget ketemu sama bapak sama ibu sama Kak Chelsea. Aduh, dan di situ aja deh. Aku harus kasih tahu Raja mengenai ini. Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia, saya masuk tanpa izin. Tapi saya mau memberitahukan sesuatu kepada Mulia. Yang mengkhianati Yang Mulia adalah ibunda dari Pangeran Arman. Dialah yang menculik Kartini. Dan dia jugalah yang merencanakan Kartini untuk dibuang ke laut. Dia berkhianat Yang Mulia. Apa yang baru saja kamu katakan? Siapa sih nih? Jangan-jangan. Halo. Bunda, ini Arman. Akhirnya kamu muncul juga, sayang. Bunda sebenarnya menginginkan Arman kan, Bunda? Iya kan? Ya pastinya lah. Bunda ingin kamu pulang sekarang juga ke istana dan melakukan semua tugas kamu. Tapi kenapa Bunda bawa Dion segala, Bunda? Dia itu nggak bersalah. Kasihan keluarganya pasti khawatir, Bunda. Ternyata benar semuanya sesuai dengan dugaan Bunda. Kamu pasti akan menghubungi Bunda kalau berumah dengan Chelsea. Keterlaluan kamu, Arman. Kamu bisa-bisa cuma mikirin anak itu, tapi kamu nggak mikirin perasaan Bunda. Bunda, tolong jangan bawa-bawa orang lain di masalah keluarga kita. Itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak melakukan tindakan konyol ini, Arman. Tapi Bunda... Dengar ya, Bunda tidak mau bernegosiasi sama kamu, Arman. Kalau kamu khawatir sama anak itu, kamu datang sekarang juga ke istana. Bunda akan lepaskan anak itu, asalkan kamu datang ke istana dan kamu melakukan semua kewajiban kamu. Gimana?
fitnah? Kamu peramal atau tukang fitnah? Kamu mau memecah belah keluarga kerajaan? Ya, ini dia nih Kanjeng Brahma. Dari mana aja sih Kanjeng? Tom, kenapa perempuan gila ini masih di sini? Loh, ada apa yang Mulia Hasan? Dia sudah gila, Tom. Saya tidak gila. Saya berkata yang sebenarnya. Diam kamu. Apa maksud kamu berbohong seperti ini? Saya tidak bohong. Buat apa saya berbohong? Apa yang saya katakan itu kenyataan. Diam! Kamu penipu! Apa maksud kebohongan kamu ini? Ada apa ini? Bang, dia ini penipu, Bang. Dia berkata bahwa Hanin adalah pembunuh Kartini. Apa tidak keterlaluan tuh, Bang? Kamu ingin menghancurkan nama baik istri saya. Ya, memfitnah kamu. Saya tidak fitnah, Yang Mulia. Tenang, tenang. Bagaimana bisa tenang, Bang? Inilah akibatnya kalau kita membiarkan sembarang orang masuk istana. Dia akan berbuat dan berkata-kata sesukanya, Bang. Kamu punya bukti dengan omongan kamu itu. Kamu tidak bisa ngomong sembarangan tanpa bukti. Itu sama saja dengan fitnah. Saya punya bukti yang kuat, Yang Mulia. Penglihatan saya, dalam mimpi saya melihat Ibunda Pangeran. Dialah pelakunya. Dia pengkhianatnya. Dia berusaha mau membunuh Putri Kartini, Yang Mulia. Diam! Kalista, penglihatan atau mimpi tidak bisa kamu gunakan sebagai bukti. Kamu tidak bisa menggunakannya sama sekali di pengadilan. Bu, kita harus cari pangeran di mana dong sekarang? Itu juga yang lagi gue pikirin, Jal. Kira-kira tuh anak kabur kemana ya? Ini anak ya, kerjaan kabur melulu, bosan gue dengernya. Repotin aja. Falco? Lolo, itu pangeran kan? Itu. Pelan. Lu yakin? Iya, gue yakin kok. Lo berhenti di sini kok. Loh, Jal, tunggu, Jal, sih, tunggu. Pelan-pelan kali. Pangeran Arman. Pangeran, bentar. Pangeran, ini Chelsea, Pangeran. Pangeran, saya pengen ketemu, saya pengen ngomong sebentar aja. Pangeran denger aku. Kalian itu kenapa teriak-teriak kayak orang gila di restoran saya, tau nggak? Maaf, Bu. Saya cuma pengen bicara sama teman saya yang bernama Pangeran Arman. Tolong bilangin ke dia, saya Chelsea, saya pengen ngomong, Bu. Aduh, udah deh. Kalian jangan ngomong yang enggak-enggak. Gak ada yang namanya pangeran di sini. Maaf, Bu. Saya cuma pengen ketemu sama teman saya yang ada di sini. Tadi saya ngeliat ada Pangeran Arman, pangeran dari kerajaan Sambara ada di sini kan, Bu? Saya ini pemilik restoran di sini. Gak ada yang namanya pangeran Sambara di sini. Kamu keluar. Tapi tadi aku ngeliat, Bu. Beneran. Kok, Ibu lihat sebentar. Kamu cepat keluar dari sini atau saya panggilkan satpam. Bu, tolonglah bilang sama pangeran. Sebentar aja, Bu. 10 menit aja. Saya harus bicara sama dia, Bu. Kalian itu bandel ya. Coba kalian lihat tamu-tamu di sini. Nggak ada pangeran kan? Di sini itu nggak ada pegawai yang namanya Arman. Adanya cuma Teddy, Pimo, sama Zaki. Kalau saya mendekati Chelsea, masalahnya pasti bertambah. Hidupnya dalam bahaya, dan dia akan semakin menderita. Tapi, Bu, cepat kamu keluar. Sebentar aja, Bu. Pengen saya... Jal, udah. Siapa tahu lo yang salah, Jal. Ayo. Nggak mungkin kok, nggak mungkin. Tadi gue jelas-jelas ngeliat ada pangeran di sini. Gue ngeliat. Iya, udah. Tapi kita bikin di luar dulu. Kasihan di sini yang pada makan. Nggak mau kok, gue. Pak Satpam, tolong cepat ke sini. Iya. Kita keluar. Maaf. Maaf ya semuanya, maaf. Pangeran. Maaf. Pangeran, aku pengen ngomong sebentar aja, Pangeran. Wah, tuh cewek stres sekali ya. Ngomong pangeran ada di sini. Gak mungkin banget kan? Iya. Padahal mukanya cantik ya. Cuman sayang otaknya geser. Kalian berdua jangan sembarangin ngomongin gadis itu. Kok gue nggak mungkin salah kok.
Tadi yang gue lihat itu pasti Pangeran Arman. Lo percaya kan sama gue? Iya, Jal, ya. Gue percaya kok. Makasih ya. Lo percaya sama gue karena gue yakin banget, gue yakin 100%. Iya, tapi kita nggak bisa kayak gitu, Cel. Kita nggak punya buktinya. Ya, kalau kita main masuk aja ke restoran orang dan kita teriak-teriak, ya pasti yang punya marah lah. Ya terus sekarang kita gimana? Kita harus apa? Kita harus cari buktinya. Kalau kita benar-benar ngelihat Pangeran Arman. Selamat siang, Mr. Tom Tom. Ada keperluan apa datang ke sini? Tom kesini mau ketemu Peramal. Maaf, Mr. Tom Tom. Tapi ini tahanan istimewa. Tidak semua orang bisa nemuinya. Ini perintah dari Raja Abdullah sendiri. Aduh, Tom juga ngerti kali. Tom kesini juga kena izin Raja Abdullah. Baiklah kalau gitu, Mr. Tom Tom. Silakan, Mr. Tom Tom. Kanjeng. Gimana kabarnya? Tom, tolong keluarkan saya dari sini, Tom. Saya tidak bohong mengenai Ibunda Pangeran. Dia itu berkhianat. Dia sanggup melakukan apapun untuk mendapatkan tujuannya. Tom percaya kok. Tom juga tahu itu. Kamu udah tahu soal itu? Ya iyalah. Tom kan buka mata, buka telinga. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu diam aja? Kamu tidak memberitahukan Raja? Tom juga udah kepikiran soal itu untuk bicara sama Yang Mulia Raja. Tapi kan Tom nggak punya bukti. Bukti saya adalah penglihatan saya, Tom. Aduh, kalau Tom nggak bisa kayak gitu. Tom butuh bukti yang bisa dilihat sama semua orang. Aduh Kanjeng, Tom cuma bisa ingetin Kanjeng kalau Yang Mulia cantik itu berbahaya. Jadi kalau kita nggak punya cukup bukti, aduh lebih baik kita diam aja daripada nanti kita sia-sia semuanya. Jadi peramal gadungan itu masih hidup, Bang? Iya, saya sudah menempatkan dia di penjara khusus di bawah tanah. Abang ini bagaimana sih? Hukuman itu tidak cukup, Bang. Kenapa tidak sekalian dia dihukum mati? Jadi raja, jangan lembek, Bang. Dia telah menghina dan memfitnah Hanin. Coba Abang bayangkan. Bagaimana jika rakyat tahu sikap lembek rajanya terhadap orang yang telah memfitnah dan menghina keluarga kerajaan? Hasan, tidak semudah itu kita menjatuhkan hukuman mati sama dia. Mungkin saja dia hanyalah seorang wanita yang sedang mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Tidak adil kalau kita menempatkan dia dengan orang biasa. Nanti rakyat akan memandang salah sistem kita ini. Ini benar-benar kondisi yang serba salah. Jadi Abang biarkan begitu saja? Hanya dikurung hukumannya? Sadar, Bang. Abang ini sekarang sudah berubah. Saya tidak mengenal lagi sifat Abang. Berubah! Hasan! Bisa kacau kerajaan ini kalau terus-terusan seperti ini. Tom harus tahu apa yang sebenarnya diceritain sama Yang Mulia Cantik. Dan apa Yang Mulia Hasan juga terlibat di dalamnya. Kenapa muka kamu kayak kesel kayak begitu? Gimana nggak kesal? Semua ini ganggu pikiranku. Coba kamu jawab jujur. Apa kamu pernah menceritakan semua yang pernah kamu lakukan di masa lalu ke orang lain? Ya nggak mungkin lah saya cerita. Itu kan rahasia kita. Tapi kenapa peramal murahan itu bisa tahu semua kejadian masa lalu?
Dan dia begitu yakin. Saya juga nggak ngerti. Tapi saya yakin. Saya yakin kalau saya tidak pernah bercerita ke siapapun. Kalau perempuan itu benar-benar bisa meramal, berarti kita dalam bahaya. Tidak ada satu apapun yang bisa melindungi kita dari kejadian masa lalu. Satu-satunya cara untuk membungkam dia selamanya dengan membunuh dia sesegera mungkin sebelum subuh besok. Ya ampun, aduh serem banget nih, gimana dong? Cinta, cinta, cinta. Cukup lama aku telah mencari. Cukup lama aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta. Antara cinta ada kita, kita. Oh, kita, kita, kita. Antara kita ada cinta, cinta. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Kok? Sekarang kita harus gimana, kok? Gimana caranya kita nemuin petunjuk-petunjuk itu? Sedangkan sekarang gue udah gak bisa mikir lagi. Udah, lo tenang aja ya. Serahin semuanya sama gua. Oke? Tenang aja. Semua pasti beres. Loh. Sekarang kita mau ngapain ke sini? Kok? Lo yakin di sini? Yakin banget. Cuman di sini kita bisa dapat informasi di mana pangeran berada. Ayo. Chelsea sama Falco mau ngapain ya? Ngapain ya mereka mindik-mindik gitu? Jangan-jangan mereka mau rencanain sesuatu lagi? Gue penasaran deh. Ikutin yuk. Yuk. Nah, sekarang Jal, tugas kita adalah cari lokernya pangeran. Dari situ kita pasti bakal tahu informasi dia di mana. Oke. Tapi masalahnya lokernya pangeran tuh yang mana? Kita kan nggak tahu. Oh, kok gue tanya aja sama administrasi. Jangan, lu gimana sih? Kalau lu tanya sama administrasi, kita nggak mungkin dijawab. Lagi pula yang ada malah kita dimarahin. Orang lagi jam pelajaran kita nggak pakai seragam, mau pakai baju kayak gini. Mana sih? Sebentar. Seingat gua nih, dulu si Arman itu pernah berdiri di sini. Lalu? Nah, pasti kurang lebih 4 loker ini lah. Tapi kira-kira yang mana ya? Terus yang mana dong, kok? Hah, buruan dong. Bentar, gue lagi pakai feeling. Cepet. Pak Satpam. Loh, ada apa? Kok jam pelajaran gini kamu ada di luar? Pak, kita mau ngelaporin sesuatu sama Bapak. Tuh, Chelsea sama Falco membuka paksa lokernya murid-murid, Pak. Iya, dan pasti mereka mau mencuri. Oh iya, di mana mereka sekarang? Di ruang loker, Pak. Pak, kita cari.
detektif gua memang udah bilang. Legenda Zaki. Tuh kan, semua tentang Arman. Kok kayak gue familiar ya sama nama itu? Apaan sih? Iya, kayak gue kenal gitu. Apaan? Kan? Feeling gue tepat? Zaki. Gue yakin banget kalau Pangeran Arman itu menyamar dengan sebutan namanya Zaki. Zak? Iya. Kenapa harus pura-pura jadi Zaki? Kok, lu inget gak? Pemilik restoran itu bilang apa? Kalau dia punya salah satu pegawai yang bernama Zaki. Dan gue yakin 100% itu adalah Pangeran Arman. Zaki? Legenda Zaki? Iya. Iya, lo pinter banget, smart. Emang susah ya, insting detektif gua pasti akan nyangkut sama lo. Kita kesana sekarang. Falco, Chelsea, ada apa ini? Halo, Pak Kepsek. Anu Pak, maaf banget Pak, penjelasannya nanti aja Pak ya. Kita lagi buru-buru banget. Tunggu dulu. Pak, beneran Pak, ini lagi darurat banget Pak. Jadi kayaknya kabur jangan. Falco, Chelsea tunggu. Kejar dia, bisa ayo cepat. Cepat kejar dia, cepat. Ayo jangan, cepetan. Masuk mobil, masuk. Hei, berhenti! Dengar ya, Bunda tidak mau bernegosiasi sama kamu, Arman. Kalau kamu khawatir sama anak itu, kamu datang sekarang juga ke istana. Bunda akan lepaskan anak itu, asalkan kamu datang ke istana dan kamu melakukan semua kewajiban kamu. Gimana? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gimana lo? Mana sih tuh bocah? Cepet banget larinya. Wah, bisa berabe nih gue nih sama yang mulia Hanin. Alamat ditabok lagi dong gue. Sono kali ya. Woi, bocah! Permisi, Bu. Kalian lagi? Mau apa sih kalian datang lagi ke sini? Saya kan sudah bilang Pangeran Arman itu tidak ada. Maaf kalau saya mengganggu. Saya cuma pengen tanya, apa Ibu kenal sama orang ini? Ini kok kayak Zaki? Dia bukan Zaki, Bu. Dia itu Pangeran Arman dari Kerajaan Sambara. Dia bekerja di sini dan menyamar sebagai Zaki, yang seperti Ibu kenal. Oh, gitu ya? Iya, Ibu. Jadi gimana? Apa Ibu bisa pertemukan kita sama orang ini? Iya, bisa. Ayo, silakan. Mari. Jaki? Jaki? Pangeran Arman? Pangeran Arman? Ibu cari siapa, Bu? Pangeran Arman mana? Emangnya di sini ada Pangeran Arman, Ibu? Maksud saya itu Jaki. Dia itu Pangeran Arman. Maksud pertama mana dia? Sayangnya dia udah pergi, Bu. Udah pergi? Iya. Pergi kemana dia? Saya juga nggak tahu. Soalnya dia buru-buru perginya. Lewat situ tuh. Aku dan Raja. Aku dan Raja.
Nggak bisa begitu caranya. Kalau saya membunuh peramal itu secara langsung, pasti raja langsung menyelidikinya. Dan saya akan menjadi tersangka utama. Saya harus cari cara lebih baik. Sepertinya saya sudah menemukan cara yang jauh lebih baik. Yang mulia Ibu dan Pangeran. Kamu lagi nyiapin makan ya? Iya, Yang Mulia. Untuk siapa? Untuk tahanan raja, Yang Mulia. Pas sekali. Saya cuma mau bilang, kalau kamu dipanggil tuh sama raja. Katanya ada masalah dengan makan malamnya. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Saya permisi dulu. Aduh, kok sepi banget sih? Nggak ada rumah warga lagi. Aduh, dia pengen pulang kapan? Wah, ada lampu tuh. Pasti itu lampu mobil. Kan bener? Wah, tolongin! Tolongin Dion! Om! Dion boleh numpang nggak? Om! Boleh nggak? Om, boleh nggak, Om? Boleh. Mau kemana emang? Lari! Wah! Lu nggak akan bisa lari lagi lu dari gua. Ngerti lu? Wah, lepasin! Nggak! Ih, lepasin! Semuanya sudah selesai. Anin, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu? Tumben sekali kamu masak. Memangnya koki pada kemana? Shh. Jangan berisik ah. Yang pasti, saya masak bukan untuk kamu dan bukan buat raja. Terus buat siapa? Buat si peramal itu. Dan kamu tahu apa yang sudah saya masukkan ke dalam sup ini? Apaan? Saya sudah memasukkan ramuan untuk membungkam mulutnya. Dan saya jamin, setelah dia menyantap makanan ini, dia pasti akan menjadi bisu dan menghilang selamanya. Kamu memang istri yang hebat. Permisi Pak, saya mau mengantarkan makanan ini untuk tahan raja. Silakan kalau begitu. Ini makanan untuk kamu. Pangeran tuh gimana sih? Udah susah-susah nyariin dia, sekarang dia malahan kabur. Nggak tahu apa? Kalau orang tuh stres mikirin dia. Tahu tuh. Orang susah payah nyariin, giliran ketemu dia malah kabur. Nyusahin orang aja. Kalau punya masalah selesaiin, bukan kabur. Dasar pengecut. Cel, kok malah nangis sih, Cel? Cel, udah lo gak usah nangisin dia nggak pantas lo tangisin. Gue bukan nangisin dia kok. Gue nangisin adik gue khawatir banget kalau misalnya Dion kenapa-napa gimana. Aku dan Raja.
Diam lo. Dia main pulang. Nggak pakai. Dia main pulang. Diam. Bandel banget sih lo. Siapa suruh lo kabur? Siapa kamu? Dasar penjaga malas, jam kerja malah tidur. Heh, bangun, bangun! Kosong. Kurang ajar, kabur tuh orang. Kanjeng Brahma, anak cepetan. Makasih ya Tom, kamu datang tepat pada waktunya. Ya iyalah, kan emang Tom yang ngerencanain semuanya. Jangan-jangan kamu lagi yang masukkan kunci itu ke dalam sopku. Kunci. Jangan-jangan Mau kemana kamu? Ya iyalah, emang Tom yang masukin kunci itu ke dalam sopnya. Tapi kenapa Tom? Apa kamu nggak takut nanti dihukum sama Yang Mulia? Ya, takut sih takut. Tapi satu-satunya cara untuk nyelamatin Kanjeng Pramal ya cuman ini. Dari rencana jahat yang mulai cantik untuk membunuh Kanjeng Pramal. Pantesan aku dikasih makan malam lebih cepat. Itu ceritanya. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya, Tom? Ya, Kanjeng Pramal bisa lihat sendiri kan. Sekarang itu Tom udah ngelanggar perintahnya Raja karena udah ngebantuin Kanjeng Pramal pergi. Tapi Tom ngelakuin ini juga karena Tom tahu kalau Kanjeng Pramal itu punya peranan penting. Makanya Tom minta sama Kanjeng Pramal supaya cari Putri Kartini sampai dapat. Gimana pun caranya pokoknya. Karena cuma dia yang bisa bebasin kita. Baiklah Tom, saya akan cari gadis itu sampai ketemu. Gue takut. Takut kenapa? Ya gue takut aja. Gue takut kalau orang tua gue tuh semakin sedih mikirin Dion, tau nggak? Iya juga sih. Ya, tapi gimana? Emang kenyataannya kita nggak bisa bawa Dion ke sini? Masih kita mau sembunyi dari orang tua lo? Terus sekarang kita harus ngapain, kok? Gue harus gimana? Kita tetap masuk ya. Biar gue yang ngomong sama orang tua lo. Falco. Kalaupun mereka mau marah, biar mereka marah sama gue. Lo gak usah takut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh alah Cel, kok baru sekarang toh pulangnya? Ini udah jam berapa? Bu. Kamu tuh dari tadi sama bapak udah ditungguin loh, sama ibu juga.
pasti ibu sama bapak mau ngomong soal Dion ya? Ya iyalah, masa siapa lagi yang mau diomongin kalau bukan Dion? Maaf, Ma. Tapi ada yang mau saya bicarain sama Mama. Ini soal... Udah, nggak usah dibicarain lagi. Ibu mau nunjukin sesuatu sama kamu, ini penting. Dion? Alhamdulillah, Dion. Alhamdulillah, balik juga. Dion, kamu kok bisa ada di sini sekarang? Gimana ceritanya? Kamu baik-baik aja kan? Gak ada yang luka satupun kan? Gak ada yang lecet kan? Baik banget. Ini kok bisa, Bu? Ini keajaiban, Dok. Keajaiban. Alhamdulillah, Dion. Kita seneng banget. Sorry. Ion, kamu tahu nggak sih? Walaupun kamu tuh sering nyebelin, kamu sering bikin masalah, kamu tuh bandel banget kalau di rumah. Tapi kamu tahu nggak? Waktu kamu hilang, kakak tuh panik banget. Jangan pernah sampai kayak begini lagi ya. Iya, biar kata lu rakus makannya banyak ya. Tetap kalau lu hilang bikin gua galau. Iya, Pak. Dion juga kangen sama kalian semua. Senang rasanya melihat kalian berbahagia. Itu artinya usahaku gak sia-sia. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Ceritain. Sini. Lu jelasin sini. Nih, sini. Lu situ. Gimana ceritanya? Nah, ngomong dah. Ayo ceritain toh, Ibu ini penasaran gimana caranya kamu tuh bisa selamat. Apa lu pukul tuh tukang nyuliknya? Kayak yang pernah gua ajarin lu gitu. Emangnya bapakmu pernah ngajarin silat, Po? Kagak. Ngajarinnya bola. Ngomong kok orang nyambung toh, Mas? Ya lah, biar keren dikit nah, denger orang-orang lu ah. Udah cepet. Ion, gimana cerita sebenarnya? Terus gimana ceritanya? Bagaimana? Sebenarnya Dion dipukul sama penculiknya. Hah? Dipukul? Mananya yang dipukul? Kamu baik-baik aja toh? Das kamu tidak benjol-benjol toh? Walah. Kampret juga nih orang bisa-bisanya tuh orang mukul-mukul lu. Hah? Gua aja kagak pernah mukul lu seumur-umur. Ya kan? Gua pitrain tiap tahun pala lu. Kenapa jadi kurang asem tuh orang mukul-mukul pala lu? Hah? Kurang asem tuh orang. Dion, kenapa kamu bisa dipukul? Emangnya kamu ngapain? Jadi tadi penculiknya ngancem Dion, gak boleh teriak-teriak. Ya udah, Dion teriak-teriak aja. Tolong! Begitu, Dion dipukul deh. Kayak gini nih. Aduh, terus? Udah, tapi ada yang aneh, Bu. Apa yang aneh? Jadi pas Dion dipukul, Dion jatuh. Nah, terus pingsan. Tapi sebelum pingsan, Dion ngeliat di belakangnya penculik itu ada orang pengen mukul si penculik itu. Ada orang di belakang penculik, terus mukul penculik kamu? Siapa orang itu, Yon? Iya, siapa? Dion juga nggak tahu. Ya. Tapi sih dia ketutupan sama topi, jadi Dion nggak tahu. Oh ya berarti nggak ngerti sopo. Dion tahu banget. Siapa? Tahu apa? Siapa orangnya? Coba cepet bilang. Jangan-jangan Batman! Gila lu, gua rasa masa Batman. Gue balik dulu ya. Ya, hati-hati ya. Selamat malam, hati-hati. Siapa lagi kalian? Mau ngapain lagi? Mau nyulik adik aku ya? Hah? Jangan harap aku mau nyulik aku. Pergi kalian. Jangan. Riko, lo tau gak sih kalau mereka tuh mau nyulik
Dion atau gue lagi. Bukan, mereka bukan penjahat ataupun penculik. Lo tau dari mana? Lo lihat dong mukanya. Serem-serem kayak begitu gue aja takut ngeliatnya. Mereka itu bodyguard. Bodyguard? Buat apa kok? Cel, gue gak tahu apa lagi yang bakal terjadi sama keluarga lo. Dan gue gak bisa jagain lo 1 kali 24 jam. Jadi gue sengaja sewa mereka untuk jagain keluarga lo. Gue cuma mau pastiin kalau lo dan keluarga lo baik-baik aja. Oke? Makasih ya kok. Lo udah banyak ngelakuin sesuatu buat keluarga gue. Bahkan terlalu banyak kok. Makasih ya. Sebenarnya gue gak kepikiran sampai sana sih. Kalau gue bakal dapat pelukan dari lo setelah apa yang gue lakuin. Cuman ya karena lo udah peluk gue, makasih. Sepertinya Falco benar. Tanpa aku, kamu lebih bahagia, Chelsea. Kamu harus ceritakan apapun yang kamu tahu. Peramal itu ternyata dia keluar mencari Kartini. Dan setelah dia berhasil mendapatkannya, dia akan menyerahkannya kepada Raja Abdullah. Aku dan Raja